Bismillahirrahmanirrahim. Laisal miskinu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqma wal luqmatain. Laisa orang sapa miskin wong miskin. Ora ana sapa miskin wong miskin iku alladzi wong yasba'u kang warak pemuli yatruku kang mu yatufu kang mubeng sapa miskin alan nasi ing atas menungso tarutu nolak balaaken hu ing miskin apa luqmatu sak puluhan wal luqmatani lan 20-an sesuap dua suap nasi wa tamratu lan kurma siji wa tamratani lan kurma luru. Orang miskin itu bukan sekedar orang yang keliling ngemis cari sesuap nasi, walakinnal miskinu, tetapi ini utai wong miskin iku alladzi wong la yajidu kang ora nemu sapa alladzi ghinan ing kesukian yugnihi kang nyukihaken apa ghinan ing miskin wala yuftanulan ora den weruhi sapa law miskin fayuta sadaqu mongko den sedaqai sapa alai miskin wala yakumulan ora jumeneng sapa miskin fa'as'alu mongko njaluk sapa alladzi annasa ing menungso rawal syekhan. Di orang miskin yang sesungguhnya itu artinya orang miskin yang baik itu bukan orang yang minta-minta ya, walaupun dia miskin, tapi justru dia menyembunyikan, menyimpan kemiskinannya sehingga dia tidak mau minta-minta ya. Mereka ini orang-orang yang bisa menjaga diri. Hidup sesulit apapun tidak usah mengeluh pada orang lain. Cukuplah dia mengeluh pada Gusti Allah. Karena manusia ini tidak bisa memberi yang sesungguhnya. Kita ini kalau hidup sulit, susah, mintalah pada Gusti Allah, pasti diberi. Laisa ora ana sapa ahadun wong suci min ummati kang tetep saking umat ingsun. Tidak seorang pun umat saya ya ulu kang ngingoni sapa ahad salasa banatin ing telu piro-piro anak wadon. Nabi memberi jaminan keistimewaan untuk orang yang mau dalam artian bertanggung jawab menghidupi anak-anak perempuan. Sebab budaya masa lalu ya, budaya jahiliyah itu orang tidak suka dengan anak perempuan. Bahkan budaya masa itu ada yang sampai melakukan pembunuhan ya. Orang punya anak perempuan malu sampai dibunuh hidup-hidup kata Al-Quran. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi ini membebaskan perempuan dari dikotomi atau diskriminasi. Kalau dulu orang punya anak perempuan itu malu, orang punya anak perempuan itu dianggap celah. Tapi Nabi Muhammad SAW menjamin ya, masuk surga orang yang mau merawat, menghidupi, mencukupi 3 anak perempuan.
ya punya anak perempuan semua 3. Ini jangan gengsi, jangan malu. Anak perempuan itu juga makhluknya Gusti Allah. Jangan di jangan di anak tirikan. Anak laki, anak perempuan masing-masing ada kelebihannya. Orang punya anak laki juga senang, punya anak perempuan juga harus senang ya. Anak perempuan ini kan cenderung lebih taat, cenderung lebih mudah diatur. Arek lanang kadang gregetno atau wambeng. Makanya orang punya anak laki-laki ya jangan terlalu bangga. Anak laki-laki kalau tidak baik juga menyedihkan, menyusahkan. Perempuan juga begitu. Anak perempuan jangan dianggap beban. Anak perempuan juga bisa jadi anak yang baik. Rasulullah SAW yang hidup panjang ya putrinya ya, yang berumur panjang ya Sayyidah Fatimah. Ini merupakan bukti bahwa Islam itu tidak melakukan diskriminasi pada perempuan. Au salasa akhwatin to telu pira-pira dulur wadon fayuhsinu moko bagusi sapa ahad ilaihinna maring mengkono salasu banat illa kunna angin ono sapa salas lahu kedue man iku sitron dadi tutup minan nari saking neraka. Rawahul Baihaqi. Rasulullah SAW memberi kabar bahwa 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan yang diberi kecukupan oleh seseorang, disekolahkan, dipondokno, dinafkahi, itu mereka kelak akan menjadi tutup pelindung dari neraka. Artinya orang yang berlaku demikian itu kelak akan masuk surga. Jadi ini supaya tidak ada orang memandang rendah anak perempuan. Anak perempuan juga menyenangkan, anak laki-laki. Memang tradisi ya, orang jahiliyah itu laki-laki ini kan kekuatan untuk perang. Nah, maka mereka bangga. Tapi hari ini anak laki-laki perempuan ya sudah bisa mempunyai kesempatan yang sama baik. Wanita sekarang bisa jadi apa saja. Jadi presiden juga bisa, jadi menteri bisa, jadi gubernur Jawa Timur perempuan. Zaman dulu perempuan itu tidak laku orang yang dianggap di belakang. Hari ini sudah perempuan luar biasa. Hanya satu, perempuan itu sulit itu satu, apa? Mengikuti Al-Quran. Untuk apa? Untuk diam di rumah. Waqarna fi buyutikun. Wanita ini yang sulit suruh tinggal di rumah. Lek kongkon ngluyur apa maneh shopping, sehat bergas. Jadi wanita ini hobinya itu nomor 1 shopping. Laisa orano iku bihakimin kelawan wong kang bijak utawa wong kang alim ya. Bukan termasuk orang yang bijaksana. Sapa man wong lam yu'ashir kang ora napa niku wau nyerawungi itu tidak mengumpuli, menggauli ya, berhubungan bil ma'rufi kelawan bagus man ing wong la buddha kang ora kena ora lau kedue man apa muasyaratihi saking serawungan ing mengkono man
hatta yaj'ala sehingga ndadekaken sinten Allah Gusti Allah lahu maring man min dalika saking mungkunu man la budda min duniku makhrajan enggon metu. Rawahul Baihaqi. Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pinter, orang bijak itu harus bisa bergaul dengan orang lain, siapapun ya. Jangan jadi kaku. Walaupun kita sesungguhnya nggak senang ya, pada seorang atau pemerintah, tetapi jangan kamu menjadi orang yang tidak bisa menyesuaikan. Kadang memang tidak ada pilihan memimpin sistem pemerintahan. Kalaupun kita tidak senang, tapi janganlah kita menjadi orang yang kemudian menentang atau memberontak. Dalam Islam tidak boleh melakukan pemberontakan, walaupun pemimpin itu brengsek, tidak boleh. Sultanun dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemerintah yang jelek itu masih lebih baik daripada perang. Karena kalau terjadi pemberontakan, terjadi perang, itu penderitaan semakin menjadi berat. Ya, yang terjadi hari ini di Suriah, dari negara makmur hancur karena pemberontakan. Di mana itu Irak, di Libya, pemberontakan hanya akan menimbulkan kekacauan. Makanya tidak boleh memberontak pada pemerintahan yang sah. Walaupun kita tidak senang, umpamanya kita tidak cocok, bukan pendukung ya. Kemarin kan ada istilahnya cebong sama kamfret. Nah ini ya wis jangan diteruskan. Siapapun yang memerintah, siapapun yang menang harus dihormati. Karena ini pemerintahan harus berjalan. Tanpa pemerintahan yang baik maka tidak ada perlindungan hukum, jaminan keamanan, ketertiban, semakin amburadul ya. Coba berarti Afghanistan, pemerintahannya lemah. Daerah sana ada penguasa sendiri, daerah sana ada penguasa sendiri. Jadi kayak menjadi kepemimpinan lokal-lokal yang tidak benar, tidak terorganisir. Akhirnya saling bunuh, saling ancam, saling bunuh. Itu jauh lebih mengerikan. Jadi lebih baik kita ini kalaupun tidak cocok dengan pemerintah, ya udah diem. Kalau bisa sampaikan kritik silahkan, tapi dengan cara yang baik ya. Tidak dengan demo-demo, tidak dengan apalagi itu merusak, bakar-bakar, tidak boleh ya. Kalau kamu mau nyampaikan kritik silahkan, tapi pada pemerintah dengan cara yang sopan, cara yang santun. Kalau tidak, istintaini elak wis. Menungso kan ada batasnya. Presiden batasnya berapa? 5 tahun. Ya wis istintaini ya. Menejo dipilih maneh, wis. Jadi Nabi mengajarkan begitu. Kalau kita memang sudah harus berhubungan dengan seseorang yang kita tidak mampu menghindari, sistem atau negara atau pemerintah, tidak bijak kalau kamu tidak bisa menyesuaikan. Ya kita harus pinter-pinter lah. Seperti dulu Imam Syafi'i, pemimpin yang terjadi saat itu zalim. Mereka ini orang Mu'tazilah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, Quran ini makhluk apa bukan? Karena mereka menganggap Quran itu makhluk. Kita menganggap Quran itu bukan makhluk. Imam Syafi'i bersandiwara. Dia mengatakan sebentar, 1, 2, 3, 4, 5 makhluk. Yang makhluk tangan saya, bukan Quran. Nah, itu kan cara untuk tidak membuat keributan. Nabi Ibrahim juga waktu menghancurkan berhala,
Berhala, rumah berhala dihancurkan, ditinggal satu yang gede, terus pecoke dikalungno nang berhala yang paling gede. Mereka kan heboh, loh ini Tuhan-Tuhan kok hancur semua ini. Siapa yang mecok ini? Mereka kemudian menginterogasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang melakukan penghancuran berhala ini? Ibrahim tidak mengatakan ini bukan. Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu koma kabiruhum hadza. Dari Ibrahim ditanya siapa yang merusak itu? Yang melakukan titik dulu. Yang paling gede ini yang paling gede. Artinya Ibrahim tidak mengatakan yang gede ini yang melakukan. Cuma Ibrahim mengatakan yang paling gede ini. Orang kan memahami dikira berhala kecil ini dipecok oleh berhala besar. Mereka bingung. Berhala nggak bisa bergerak kok. Berhala nggak bisa ubah kok. Bisa memecok. Nah, kata Ibrahim, lah kalau bergerak saja tidak bisa, dipecok tidak bisa bela diri, lah ngapain kamu sembah? Nah, goblok ya awakmu itu. Berhala itu dihancurkan aja tidak berani melawan. No. Nabi Ibrahim ingin membuktikan pada mereka supaya mereka ngerti. Diomongi batu ini jangan disembah, berhala ini tidak ada gunanya. Mereka ngecek, ngeyel. Ngengkel itu Tuhan. Barang dipeceli hancur, mereka bingung siapa yang mecel. Nabi Ibrahim bilang lah yang gede ini. Enggak mungkin lah berhala enggak bisa mecel. Duh, lala mecel gak iso lala apa mbok sembah. Dipecel menengai, kenapa kamu sembah? Nah, itu kan bahasa yang merupakan bahasa yang mudah ya. Tidak perlu dengan bahasa yang ngengkel. Nabi Musa diutus pada Fir'aun. Fir'aun ini penguasa zalim, penguasa diktator. Tapi Nabi Musa juga tidak maki-maki, tidak mesu-mesu. Nabi Musa datang dengan bahasa yang halus. Dan memang Allah memerintah begitu. Faqula lahu qawlan layyina. Musa sama Harun disuruh pergi menemui Fir'aun sang diktator, tetapi Allah memberi pesan waqula lahu qawlan layyina. Kamu bicaralah dengan halus. Jadi nggak perlu demo dengan ngerusak ini, jangan. Silahkan menyampaikan kebenaran itu boleh, menyampaikan kritik boleh, tapi dengan cara yang sopan. Arwahul Baihaqi. Ya, ini ajaran Kanjeng Nabi ya. Berusahalah kita melakukan adaptasi. Jadi wong sing lemes, cok mokong, jangan terlalu kaku. Arwahul Baihaqi. Kusapa ngantuk cewer. Turu wae. Kok. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Laisa ora ana iku bi khairikum kelawan luwe bagus sira kabeh. Sapa man wong taraka kang ninggal sapa man dunyahu ing dunyane man li akhirati krana akhirate man. Bukan kamu yang terbaik itu orang yang meninggalkan dunia hanya khusus fokus akhirat. Itu tidak baik ya. Artinya orang itu hanya diem di masjid, nggak kerja, nggak cari nafkah, meneng tirakat, tidak mau berusaha untuk mencari kecukupan dunia. Itu bukan yang terbaik. Ya mungkin boleh, tapi itu bukan yang terbaik. Wala akhiratahu li dunya. Dan juga sebaliknya, bukan yang terbaik orang yang meninggalkan ing akhirat iman li dunyahu karena dunya iman. Jangan menjadi ekstrim, ngurusi dunya tok lali akhirat, atau ngurusi akhirat tok lali dunia. Kamu tidak boleh hidup yang ekstrim begitu ya.
Kamu ini hidup di dunia untuk menuju ke akhirat. Makanya dunia ini juga harus dibenahi yang benar ya. Hatta yusiba sehingga ngenani sapa wong minhuma saking dunya lan akhirat jami'an halis kabehane. Yang benar itu dua-duanya itu diurus. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang ideal. Jadi awakmu ke dunia iki kudu duwe usaha, duwe duit, ngono lho. Yang butuh gawe. Jangan hanya kamu mikir ibadah tapi tidak punya apa-apa, sehingga hidupnya jadi beban orang lain. Juga jangan sebaliknya, gila ngurusi dunia, tidak ibadah, tidak sholat, tidak berbuat baik, hanya ngurus dunia tok. Ini juga tidak boleh. Nabi menganjurkan kehidupan yang seimbang. Nabi mengajarkan hidup yang seimbang, balance. Dunia ya diurus karena kita sekarang hidup di dunia. Akhirat ya diurus karena kita akan pulang pergi ke akhirat. Jadi makanya kita ini harus punya ilmu yang cukup ya. Makanya di pondok kita di An-Nur 1 ini kita diajari keterampilan. Saya bikin sekolah SMK. Di An-Nur juga dulu sudah ada aliyah, ada SMA. Tapi saya kepingin membuat SMK. Untuk apa? Ya untuk supaya anak-anak punya keterampilan ya. Kamu kalau pulang bisa bahasa Inggris, komputer, apa ya. Saya berharap kamu bisa mandiri. Kita ini hidup di dunia sebelum pergi ke akhirat. Fa inna dunya seduni dunya iku balaghun sangu ilal akhirati maring akhirat. Kita harus perhatikan hidup di dunia ini karena dunia ini adalah bekal menuju akhirat. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh, jangan kamu itu jadi orang kalan iku dadi kangelan, maksudnya menjadi tanggungan. Jangan kamu hidup jadi beban, jangan hidup jadi benalu ya. Jangan kamu ngurus perjuangan, tidak menghidupkan perjuangan, malah cari hidup di perjuangan. Pondok ini urip-uripen, ojo malah golek urip nang pondok gitu. Jadi kamu jangan jadi beban. Jangan sampai kita ini di suatu tempat itu membebani orang. Makanya santri juga harus punya semangat wirausaha. Supaya kita ini perlu iso memberi. Saya alhamdulillah, sejak dulu sampai sekarang saya ngajar di pondok gak dibayar. Tanya bendahara mulai zaman dulu sampai sekarang, saya tidak pernah ambil gaji dari pondok, tidak pernah. Karena saya alhamdulillah saya kerja dan saya sudah cukup. Bahkan saya bisa memberi ya. Ya alhamdulillah pondok sebesar ini kan kita mulai dari kecil. Kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, kita bisa untuk membantu perjuangan. Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa, akhirnya jadi beban perjuangan, akhirnya menjadi benalu ya. Kamu harus berusaha bagaimana hidup ini bermanfaat. Kalau kamu punya uang, kalau kamu punya harta, manfaatmu akan semakin besar. Sebab kalau kamu miskin, ya itu bagus, minimal untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kaya, kamu bisa bangun pondok, bangun masjid, bangun madrasah, bangun panti asuhan. Manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Makanya kalau saya lebih suka santri yang kaya. Santri yang kaya lebih saya sukai daripada santri yang miskin. Maksudnya santri yang berusaha jadi kaya. Bukan berarti milih santri sugih, enggak. Santriku ya kalangan sing ngene iki. Sugih apa? Sugih gudik paling.
Gak ono arek sing sugih. Pondok-pondok liya iku ono panggilan motor-motor. Ini beda motor, beda pancal. Tapi saya tidak masalah. Kamu hari ini miskin tidak masalah. Tapi kamu harus mati dalam keadaan kaya. Kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu salahmu dewe. Berarti kamu tidak berusaha memperjuangkan hidupmu. Sekarang kamu miskin, tidak apa-apa, tirakat. Tapi nanti saya berharap dan saya doakan muga-muga santriku ini sugih-sugih kabeh. Saya kepingin santri ini dua, satu pinter, dua sugih. Amin Allahumma amin. Santri boleh gak sugih rek sakno, pasarane kurang. Tapi lek sugih nurus pengusaha, yo akeh terus sing kate ngepek mantu. Tapi lek kon delemeng ngono ora turu sapa arep. Kamu harus berusaha ya, jadi baik, yang giat bekerja dan berdoa. Yakinlah bahwa rezeki itu apapun jalannya, yang memberi hanya Gusti Allah. Hanya Allah yang memberi. Kamu percuma kalau hanya akal, kalau kamu hanya berusaha okol, tidak bisa. Yang bisa memberi adalah Gusti Allah. Maka usaha ini harus betul-betul kompak. Lahirnya yo sing sergap, batine wiritane sing kuat. Sholawat nariyah, surat waqiah ini sudah saya berikan. Kalau kamu mau mengamalkan, insya Allah amalkan surat waqiah itu 3 tahun ya. Sebelum boyong kamu riyadhah dulu surat waqiah seminggu di makam. Amalkan 3 tahun, insya Allah. Yakin saya, orang-orang yang mengamalkan riyadhah surat waqiah itu tidak ada yang tidak ada yang gagal. Saya melihat rata-rata itu rezekinya walaupun tidak terlalu kaya, tapi dicukupi oleh Gusti Allah. Muga-muga kabeh dicukupi rezeki kalian Allah, diberi ilmu yang manfaat.